alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarr wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzarr Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub ibnu Junada, dan kepada Abu Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal, semoga ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada mereka semua. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ada 3 wasiat Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah kita berusaha menjaga diri kita, melindungi diri kita, membentengi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang Allah larang. Banyak yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan kita bertauhid. Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Allah larang kita mempersembahkan suatu ibadah kepada selainnya. Allah perintahkan kita mengerjakan salat. Allah perintahkan kita mengerjakan puasa. Allah perintahkan kita mengerjakan haji apabila kita sanggup mengerjakannya. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah perintahkan kita untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan banyak yang Allah larang. Allah larang kita misalnya melakukan kesyirikan. Allah larang kita durhaka kepada orang tua kita. Allah larang kita untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Allah larang kita membunuh, mencuri, menggibah, dengki kepada orang lain, dan seterusnya. Setiap yang Allah perintahkan dan setiap yang Allah larang, itu membawa kebaikan kepada kita apabila kita mengerjakan yang diperintahkan dan apabila kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu artinya kita berusaha menjaga, mengerjakan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang Allah larang. Apabila kita telah berhasil mengerjakan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang Allah larang, maka kita termasuk di antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa ini dalam segala keadaan, bukan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi dalam segala keadaan. Ketika kita sendiri, ketika ada orang, ketika kita lagi berbahagia, ketika kita lagi bersedih, ketika kita lagi bersama-sama dengan teman-teman kita, ketika kita sendirian, ketika orang lain melihat atau ketika tidak ada orang lain melihat, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwaan itu akan menumbuhkan muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bertakwa tatkala ada orang lain yang melihat. Jangan hanya bertakwa tatkala ada orang lain menyaksikan, ada orang lain yang mengawasi perbuatan kita. Tapi bertakwalah dalam setiap keadaan, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ganjaran yang sangat mulia bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada dua orang sahabat yang mulia tadi, yaitu atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan suatu keburukan, maka setelah melakukan keburukan tersebut, maka lakukanlah kebaikan yang bisa menghapus keburukan yang kamu lakukan tersebut. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak melakukan dosa dan kesalahan sama sekali. Kita sebagai manusia memiliki tabiat yang lemah. Terkadang kita melakukan ketaatan dan terkadang kita terjatuh ke dalam maksiat. Maka ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, maka yang dapat kita lakukan agar dosa maksiat tersebut terhapuskan dari kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ghafiruz dzambi qabilut taubi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Ketika kita melakukan dosa, jangan dibiarkan bertumpuk dosa kita, tapi hapuslah dosa kita tersebut dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibuna sayyi'at. Di mana intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat ya pada ujung siang, maksudnya di awal siang, di akhir siang, dan juga ketika akan dekat waktu malam. Kemudian Allah mengatakan innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa. Banyak dosa kita. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu dengan cara bertaubat segera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa kita bertumpuk. Orang yang membiarkan dosanya bertumpuk seperti orang yang datang ke sebuah tempat dan dia ingin mencabut sebatang pohon di tempat tersebut. Kemudian dia mengatakan, besok saja saya cabut. Ya, besok saja saya cabut. Minggu depan saja saya cabut. Bulan depan saja saya cabut. Atau tahun depan akan saya cabut. Atau 2 tahun lagi akan saya cabut. Tetapi lama-kelamaan pohon tersebut makin besar dan tenaga orang yang akan mencabutnya itu semakin berkurang. Begitu pula dengan dosa. Kalau kita menunda-nunda dosa, maka dosa tersebut akan semakin membesar dalam tubuh kita. Maka ketika kita ingin menghapuskannya, maka akan sulit untuk menghapuskannya karena terlalu banyak dosa dalam kehidupan kita. Maka setiap kali kita berdosa, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenci orang yang melakukan perbuatan dosa, karena berdosa adalah tabiat manusia. Yang Allah benci adalah orang yang berdosa kemudian dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Betapapun banyak dosa kita, betapapun banyak maksiat yang kita lakukan, maksiat yang besar, dosa besar sekalipun, kekufuran sekalipun, tetapi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha ampuni. Jangankan dosa maksiat orang-orang yang beriman, misalnya orang-orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang musyrik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hambanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mewasiatkan kepada 2 orang sahabat yang mulia tadi, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Karena dalam kehidupan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergaul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada keluarga kita, orang tua kita, anak dan istri kita, teman-teman kita, kerabat kita, rekan kerja kita, orang-orang yang kita temui di masjid, di musholla, di tempat kerja, di rumah sakit, ya, di tempat-tempat umum, di pasar dan seterusnya. Nah, dasar pergaulan dengan manusia adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Orang yang berakhlak baik akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berakhlak buruk maka dia akan hina, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia, lembutkan perkataan kita, ya, ramah tamah dengan manusia, ceriakan muka kepada manusia. Kalau ada yang susah, baik itu kerabat, tetangga, orang-orang yang kita lihat di dalam perjalanan kita ke suatu tempat misalnya mengalami kesusahan, maka bantulah orang-orang tersebut, ya, bantu dengan harta kita. Apabila kita memiliki ilmu, maka ya, berikan ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita punya kepada orang lain. Apabila ada orang menyakiti kita, bersabarlah dalam menghadapi gangguan orang tersebut. Apabila ada orang yang mencela kita, maka bersabarlah menghadapi celaan tersebut, ya. Jangan menghadapi kekerasan dengan kekerasan, tapi hadapilah sikap keras seseorang dengan kelembutan. Kemudian misalnya apabila kita memiliki sesuatu, maka bantulah orang lain yang membutuhkan bantuan kita, karena ini juga termasuk akhlak yang mulia. Rasulullah SAW memuji orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa pada siang hari dan mengerjakan salat pada malam hari. Kata Rasulullah SAW, inna rajula bihusni khuluqihi, sesungguhnya seorang laki-laki dengan akhlaknya yang baik, la yablughu darajata as-sa'imul qa'im, sesungguhnya seorang laki-laki dengan akhlaknya yang baik kepada seseorang, dia bisa menahan lisannya dari menyakiti orang lain, dia bisa menahan tangannya dari menyakiti orang lain, dia bisa menahan pandangannya dari menyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, dia sama derajatnya dengan orang yang berpuasa pada siang hari dan orang yang mendirikan salat pada malam hari. Jangan diabaikan akhlak yang baik. Berakhlak baiklah kepada siapapun, kepada teman kita, kepada musuh kita.
kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang jauh dari kita. Karena sesungguhnya seorang muslim adalah orang yang baik akhlaknya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang sebenar-benarnya adalah orang muslim yang orang-orang muslim yang lain bisa selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.